Oke, jadi di boiler configuration ini Anda kemarin sudah mendapat materi untuk pengenalan boiler ya, kemudian mekanisme eh, dan prinsip kerjanya boiler seperti apa, kemudian eh, apa alurnya ya, alur dari fluida-fluida yang masuk ke boiler seperti bahan bakarnya gitu kan ya. Bahan bakar bisa fluida, bisa batu bara ya, bisa kol juga. Ini pakai kol ya, kemarin koal ya. Kemudian air pendingin ya, air pendingin yang apa, sorry, air yang akan bisa dimanfaatkan sebagai air pendingin nantinya gitu kan ya. Di sini kemudian eh, apa, masukkan air ke boiler ya, eh, feed water boiler itu, untuk bagaimana pengolahannya, kemudian steamnya jenisnya apa yang keluar dari boiler gitu. Dan ini kemarin prinsip kerjanya sudah ya, untuk water tube dan fire tube. Kemudian ada tipe-tipe boiler itu juga sudah kemarin ya. Ini ada PLTS ya, pembangkit listrik tenaga sampah, yang prinsip kerjanya seperti ini ya. Kemudian kenapa kok belum bisa diterapkan secara ideal ya di Indonesia terutama ya, jika dibandingkan di luar negeri ya, atau di negara-negara yang eh, apa spesifikasi sampahnya ya, karena sampahnya berbeda seperti itu. Kemudian ini pulverize ya, kemarin juga sudah ada untuk yang eh, padat ini ya, kemudian ini yang cair ya, dari minyak, dari diesel. Kemudian cara men-switch ya bahan bakar dari minyak ke residu ya, residu itu seperti apa, terus bahan bakar gas. Dan kemarin terakhir pembahasan mengenai heating ya, heating value untuk eh, air atau uap air yang keluar dari boiler seperti itu ya, dari stack hasil boiler seperti itu ya. Ya, Anda bedakan kemarin keluarannya boiler tuh ada dua ya, ya. Ada uap air ya di stack, kemudian ada steam ya, berbeda itu. Jangan sampai keliru seperti itu. Nah, kemudian beda dari HHV dan LHV kemarin seperti apa, pemanfaatannya untuk apa itu juga sudah ya. Penggunaannya ya, penggunaannya untuk apa. Nah, kemudian ini lanjutannya ya adalah boiler energy balance ya. Jadi pada boiler ini kalau Anda mau menghitung efisiensinya, Anda bisa menggunakan energy balance ya, atau neraca panas dari material-material yang masuk ke boiler seperti itu. Kan harus minta cap ya? Minta cap TU kan? Ini Untung di, TU-nya masih buka, ya Allah kataku. di mute ini gimana nih? Nah, oke, lanjut ya. Jadi di boiler itu yang masuk apa saja gitu kan ya, dan yang keluar apa saja. Ini Anda bisa lihat dari diagram ini ya, atau gambar ini, eh, bahwa yang masuk di situ ya, itu Anda bisa pindahkan dulu ya ini. Atau Anda lihat ini aja langsung ya, lihat gambarnya ini langsung. Bentar kok ini. Mana nih? Jadi lihat-lihat gambar yang ini aja langsung gitu kan. Gambar ini. Nah, di sini Anda lihat yang panah masuk itu apa saja gitu. Yang pertama ada air umpan di sini ya, air umpan atau feed water ya, boiler feed water ya. Ini M1H1, ini notasinya ya. Anda bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5 bebas ya, terserah. Yang penting pas gitu nanti kalau dipakai di hitungan gitu loh ya. Kalau kan air umpan Anda pakai M5 ya silahkan gitu. Asal nanti M5-nya benar yang dipakai, penempatannya adalah air umpan gitu loh ya. Jangan sampai keliru ya, gitu.
Kemudian yang masuk lagi di situ ada bahan bakar ya, fuel ini. Kemudian apa lagi? Uap bekas di sini ya. Uap bekas itu apa maksudnya? Yang tahu nggak? Uap bekas itu adalah uap yang sudah dingin ya, kemudian mau dipanaskan lagi. Jadi seperti yang kemarin di gambar ini ya. Nah, ini kan ada mana nih? Nah, ini reheater ya. Uap bekas kan masuk lewat sini nih ya. Masuk lewat sini, keluarnya lewat sini. Jadi ada satu saluran yang digunakan untuk memanaskan uap kembali gitu, uap dari luar. Jadi bukan uap hasil produksi boiler seperti itu. Makanya di sini dia hanya dilewatkan saja di gambar ini kan, masuk ya, dipanaskan di sini kemudian keluar lagi langsung seperti itu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan uap bekas ya. Kemudian apa lagi yang masuk? Sudah ya. Yang masuk sudah itu kemudian yang keluar berikutnya adalah maka di sini Anda bisa bisa tulis ya. Kan raja raja panas kan masuk sama dengan keluar gitu kan ya. Masuk sama dengan keluar. Yang masuk tadi apa saja tuh M fuel gitu kan. M fuel tambahkan M1 ya, tambahkan M4 gitu kan ya. Nah, kalau neraca balance kan berarti pakai heatnya ya, H gitu kan, atau entalpinya gitu kan. Entalpinya. Nah, entalpi dari fuel itu gimana gitu nih? Entalpi dari fuel adalah Anda pakai LHV di sini ya. Kemarin kan sudah kita bahas kenapa pakai LHV ya. Karena kita tidak menghitung pengembunan proses kondensasi ketika uap air itu di atmosfer gitu. Jadi uap air yang panas keluar dari stack itu kan akan terkondensasi ketika dia berada di lingkungan atmosfer karena kondisi suhu udaranya itu jauh lebih rendah gitu kan. Maka akan terkondensasi gitu kan, akan dingin ya, akan terdinginkan, terkondensasi sehingga menjadi eh, titik-titik air seperti itu. Maka kalau Anda berada di dekat stek atau dekat cerobong asap pada misalkan pabrik PLTU ya itu kan, ya, itu Anda akan merasa atau ya merasa kehujanan gitu ya, hujanan dari atas padahal nggak lagi hujan. Nah, itu sebenarnya air dari hasil kondensasi tadi ya. Nah, LHV ini tidak memperhitungkan proses kondensasi tadi. Jadi hanya murni uap panas yang dibawa oleh uap air itu keluar ke atmosfer seperti itu. Karena memang eh, panas kondensasi itu kan bukan bagian dari kerja boiler seperti itu ya. Bukan bagian dari kerja boiler. Tadi tidak dihitung gitu. Tapi kalau Anda pakai HHV atau higher heating value ya atau high heating value Anda itu pakai menghitung panas sorry apa heat dari kondensasinya gitu. Jadi nggak kurang tepat ya. Jadi Anda yang tepat adalah pakai LHV gitu. Jadi kalau di industri nanti Anda akan menemukan tuh kadang operator memberikannya si HHV ini ya, bukan LHV. Tapi Anda bisa bisa memberikan apa namanya Anda minta aja data LHV-nya gitu loh. Kenapa kok pakai LV kalau ditanya gitu ya Anda jelaskan. Anda tahu tahu prinsipnya, tahu dasarnya seperti itu kan. Nah, untuk yang masuk tadi bahan bakar itu adalah M fuel dikali LHV dikali efisiensi boiler. Nah, ini yang akan kita cari gitu ya. Efisiensi boiler. Nah, M fuel berarti kan masanya, kemudian LHV tadi Anda sudah hitung di sini gitu kan ya. LHV-nya berapa? Anda bisa hitung pakai ini ya. Nah, ini LHV. Kemudian sekali efisiensi boiler. Ditambah M1 plus M1 kali H1 plus M4 kali H4 gitu. H ini adalah LHV kalikan efisiensi gitu kan. Nah, itu yang masuk. Kemudian yang keluar ya, yang keluar itu adalah Anda lihat di sini dari gas cerobong ini ya. Gas cerobong benar nggak?
Bentar, ini kok M1 juga nih. M2, M3, M5. Gas cerobong, bentar, bentar. eh kita kita lewatin dulu aja. Yang M2 dulu ya. M2 ini adalah produk uapnya gitu ya, produk uapnya atau steamnya. Ini bukan eh, bahasa Indonesia kan uap gitu ya. Steam ya. M2 itu adalah steamnya, M2H2 di sini. Jadi sekali lagi notasi Anda bisa bebas pakai apa saja ya, yang penting tepat menggunakannya. Kemudian M5 ya, M3 dulu deh. M3 adalah blow down di sini ya. Air yang dibuang supaya tidak terjadi kerak ya, tidak terjadi apa namanya eh, problem dalam boiler itu ya. Tuh, kemudian M5 itu adalah uap yang keluar di sini. Gitu. Nah, itu bisa Anda pakai gitu kan ya. Bisa Anda pakai. Dan ini kok cerobong dari mana nih? Hmm, 1, 2, 3, 4, 5. Udah komplit ya padahal ya. Ini cerobong nih. Cerobong ini nanti akan digunakan ya sebenarnya di indirect method ini nanti ya. Indirect method. Apa indirect method? Nanti ada dua gitu kan ya. Ada dua cara untuk menghitung boiler efisiensi ini. Yang pertama direct method ya. Itu hanya menghitung eh, panas yang masuk dan keluar gitu secara neraca massa apa neraca energi panas biasa gitu yang masuk dan yang keluar. Sementara yang indirect nanti kita akan menghitung rugi-rugi panas akibat eh, apa namanya panas yang keluar dari boiler itu. Jadi kita lebih lebih detail ya atau lebih secara apa namanya komponen ya. Di sini ada dry gas loss, ada moisture gitu kan, ada moisture in combustion dan lain-lain gitu. Gitu. Jadi neraca panasnya dulu tadi seperti ini ya, plus M2, H2, M3, H3, kemudian M5, H5. Nah, ini kemudian Anda kalau mau menghitung efisiensi, berarti kan ini Anda bisa pindahkan aja yang sebelah kiri ini ke kanan ya, M1H1 dan M4H4-nya ini. Anda pindahkan ke kanan. Maka jadi persamaan neraca panas dari boiler seperti itu. Nah, itu ya. Eh, kemudian dari perhitungan efisiensi boiler tadi, gitu kan ya. Tadi ada direct method dan ada indirect method. Ya, boiler efisiensi itu adalah fuel energy fraction ya, yang dapat terkonversikan atau termanfaatkan menjadi entalpi steam gitu. Jadi pada dasarnya kan kita pakai boiler itu untuk ya memindahkan aja tuh heating value dari bahan bakar ya, heating value dari bahan bakar dari fuel ke steam yang mau kita pakai untuk eh, proses gitu, mau kita pakai untuk di pabrik gitu kan macam-macam gitu penggunaan steam itu. Ya, jadi intinya adalah memindahkan entalpi aja tuh, ya entalpi dari fuel energy ke eh, steam gitu. Sehingga energinya itu bisa termanfaatkan. Jadi semua kan seperti itu ya. Semua bahan bakar tuh seperti itu. Jadi kita mau pakai apa tuh dari bahan bakarnya, ya pakai energinya dari entalpinya aja, ya dari entalpinya. Kayak kendaraan ya, kendaraan mobil motor itu kan Anda memakai energi atau entalpi dari bahan bakar, gitu kan. Heating value-nya yang Anda akan manfaatkan menjadi
satu gerakan gitu kan ya, gerakan dari mobil ataupun motor, dari kendaraan gitu. Sehingga bisa membawa Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan pada dasarnya ya. Jadi yang dimanfaatkan adalah entalpi atau energinya dari fuel tadi gitu, dari bahan bakar. Nah, yang namanya konversi itu kan tidak bisa 100% gitu. Ya, selalu Mas pasti ada yang loss ya, ada yang terbuang, ada yang sisa. Nah, makanya kalau di kendaraan tuh ada knalpot gitu kan. Kemudian ada panas, ada bunyi. Nah, itu adalah konversi lain dari energi atau entalpi bahan bakar tadi. Jadi tidak 100% menjadi satu gerakan seperti itu. Satu movement, energi gerak yang Anda gunakan itu. Ya, konversinya lebih kecil kalau dibandingkan apa? Mobil listrik gitu kan ya. Atau kendaraan listrik. Karena konversi dari listrik itu besar gitu kan ya. Makanya sekarang arahnya ke situ gitu kan ya. Arah perubahannya ke situ ya. Ke pemanfaatan tenaga listrik. Bahkan sekarang hybrid ya. Hybrid itu lebih. Ya kan, nanti lama-kelamaan mungkin akan ke listrik gitu ya. Kalau saya lihat seperti itu. Tapi nggak tahu ya, tergantung perkembangan ini juga ya, teknologi juga. Nah, kembali ke sini ya. Jadi yang dimanfaatkan adalah entalpi tadi. Nah, dia bisa pakai direct method dan indirect method ya. Yang pertama itu direct method itu dari neraca energi panas yang tadi itu ya, yang masuk sama dengan keluar gitu loh. Ini Anda tinggal pindahkan aja tuh yang masuk. Kalau Anda pindahkan ya M fuel-nya pindah ke sini kan jadi yang persamaan ini tadi, yang atas ini. Jadi ini pindahkan ke bawah Anda akan dapatkan efisiensi boiler ya. Dari yang keluar kurangin yang masuk gitu kan ya. Keluar kurangin masuk dibagi dengan eh, M fuel LHV gitu. M2H2 ini apa nih? M2H2 itu adalah produk uap ya, dikurangi M1 air umpan ya. Kalau ini dikelompokkan menjadi ini ya, menjadi apa namanya? eh di sini ada yang masuk, yang keluar dikurangi yang masuk, di sini juga yang keluar dikurangi yang masuk juga gitu ya. Ini dikelompokkan berdasarkan salurannya. Jadi kan yang 5 ini kan salurannya dengan yang 4 gitu. Nih, yang 5 dengan yang 4 di sini. Yang 2 dengan satu di sini kan. Ya, apapun bentuknya terserah ya, tapi yang hasilnya nanti akan sama saja gitu. Anda intinya adalah pakai neraca panas ini. Ya, pakai neraca panas boiler gitu. Yang kedua, indirect method itu dari heat loss datanya. Jadi kalau di boiler tuh nanti akan ada data untuk rugi-rugi panasnya gitu, loss loss heatnya itu berapa. Nah, yang maksudnya gini, panas yang masuk itu adalah panas dari atau energi dari fuel gitu kan ya. Dikurangin yang keluar itu adalah heat loss-nya ini. Jadi diukurnya dari heat loss pada terutama pada cerobong, cerobong asap atau stack gitu. Ada stacknya. Maka di sini heat loss ini macam-macam ya jenisnya. Dan itu dijumlahkan ya 1 sampai 8 ini. Ada 8 ya di sini. 1 sampai 8 jenis indirect, bukan jenis rugi-rugi panas atau heat loss tadi. Yang pertama dry flue gas ya, dry flue gas loss. Ini. Atau kalau di Indonesia kan apa tuh dry flue gas loss ya. Gas buangan yang kering gitu kan ya. Artinya dia tidak memperhitungkan adanya kandungan air di situ ya. Ya, DGL ini dry gas losses. Ini Anda bisa hitung satu-satu juga. Ya, DGL itu persamaannya ini ya. MCP DT gitu kan ya. MCP DT dari flue gasnya. FG itu kan flue gas ya. MCP DT dari flue gas.
Kemudian yang kedua adalah moisture losses-nya. Ya. Moisture ini kan uap air gitu ya. Uap air yang keluar dari flue gas, dari cerobong, dari stack. Nah, uap airnya itu eh, berapa gitu. Karena uap air ini membawa panas gitu kan. Uap air ini membawa panas. Artinya adalah kondensasi tadi. Ya, kok bisa terkondensasi ketika sampai di atmosfer gitu ya. Karena dia membawa panas, sehingga kalau dalam keadaan yang lebih rendah atau lebih tinggi, lebih dingin gitu kan ya, dia akan terkondensasi. Nah, moisture losses-nya ini bisa Anda hitung pakai persamaan ini ya. Ini Anda tinggal pakai aja ya persamaan ini. 33,57 kalikan 9H plus W dalam kurung ya. Kemudian dikalikan delta T di situ ya. T flukis dikurangi T referensi. Yang kemudian yang ketiga itu adalah moisture in combustion air losses. Apa artinya tuh? Moisture, berarti uap air ya, atau ini ya, pada udara pembakaran ya, udara pembakaran yang keluar ya, udara pembakaran yang keluar. Ini adalah disadvantages of a kind of moisture losses, but for moisture from combustion air. Jadi moisture itu eh, ada ada dua yang loss ya dari cerobong asap ya keluar dari cerobong asap dan juga dari udara pembakaran di sini ya udara pembakaran. Jadi ada dua jenis moisture yang membawa panas gitu ya. Cuman ini nilainya relatif lebih kecil ya dibanding dengan eh, moisture losses tadi yang kedua ini. Maka di sini ini bisa eh, diabaikan atau tidak diperhitungkan itu ya. Itu bisa ya. Karena perbandingannya tadi sangat-sangat kecil dibandingkan rugi-rugi panas secara keseluruhan juga ya. Tapi sebagai ini ya sebagai apa supaya kita ngerti aja gitu kan ya ini ada gitu loh ya moisture pada combustion air losses ya. Ada. Kemudian yang keempat itu adalah incomplete combustion losses. Nah, ini yang apa namanya kemarin saya sampaikan bahwa eh, artinya apa? Kalau incomplete berarti dia adalah hasil dari pembakaran yang tidak sempurna, ya, incomplete combustion. Seperti ini, incomplete combustion. Jadi kalau Anda membakar bahan bakar tadi di dapur boiler, itu kan ada reaksi pembakaran yang terjadi gitu kan ya. Apa reaksi pembakaran berarti kan plus O2 gitu kan ya. Plus oksigen menjadi eh, steam plus CO2 gitu kan ya. Nah, yang ideal tuh seperti itu ya. Steam plus CO2. Nah, CO2-nya ini dia akan apa namanya? eh, dihasilkan ketika pembakaran itu berlangsung secara sempurna gitu. Secara sempurna. Nah, ketika pembakaran itu nggak sempurna, gitu, maka yang dihasilkan gasnya itu adalah si CO, gitu, atau karbon monoksida. Maka kemarin saya sampaikan kalau dia pembakaran tidak sempurna, ini perlu dimasukkan kembali, gitu ya. Masukkan kembali supaya di burn lagi dengan O2, gitu kan. Jadi CO2 dia nanti keluar. Ya. Nah, kalau CO keluar, ini ya, tanda-tandanya adalah keluar dari cerobong asap ini, tanda-tandanya adalah apa? Anda bisa lihat dari kualitas atau hasil asapnya gitu kan ya. Asapnya ini bukan berbentuk apa berwarna lebih hitam, lebih gelap ya. Jadi abu-abu gitu ya atau hitam bahkan gitu kan. Nah, itu akibat dari pembakaran yang tidak sempurna gitu kan. Apa apa hitam itu? Hitam itu adalah karbon gitu kan ya. Karbon dan karena dia membawa O yang kurang gitu kan, oksigen yang kurang, bukan oksigen, membawa O yang kurang, maka dia lebih terlihat tuh jelaganya. Maka ini adalah karbon gitu ya, karbon yang berbentuk sangat halus atau jelaga seperti itu. Nah, jadi kalau asap pabrik itu Anda lihat kalau hitam berarti dia terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Ya, ini
contoh kecilnya adalah terjadi pada kendaraan Anda gitu kan ya. Kendaraan tuh kalau kalau nggak apa nggak sempurna itu kan atau bahkan olinya gitu ya itu kan nanti akan asap yang dihasilkan akan hitam seperti itu ya, akan hitam. Nah, kemudian perhitungan untuk incomplete combustion ya. Ini ada di sini ya, ICL ini, ICL sama dengan kalau didefinisikan di sini berarti adalah 28 ini apa ini? 28 adalah BM ya atau berat molekulnya gitu kan ya dari CO gitu kan ya. Kemudian dari CO2 itu adalah 44 gitu kan. Benar nggak? C itu 12, O itu 16 gitu kan ya. Nah, kemudian kalau di sini berarti ini adalah eh, fraksi ya, fraksi dari CO dikalikan BM-nya, kemudian di sini fraksi CO2 kalikan berat molekul, fraksi CO kalikan berat molekul, fraksi N2, N itu kan berapa? 14 gitu kan ya. Kalikan 28 BM-nya, kemudian fraksi dari O2 dikalikan 32. Jadi ada 4 ya di sini karena ini adalah apa gas yang dibakar gitu ya. Istilahnya ini kan bentuk bentuk gas semua ini ya, bentuk gas semua ini. CO2, CO, N2 dan O2. Ya. Jadi ini eh, fraksi CO dari totalnya gitu. Dari total keseluruhan gas yang ada di stack ya atau di hasil pembakaran gitu ya. Nah, itu seperti itu ya, massa dikalikan fraksi dari CO-nya itu. Lalu dikalikan ini 10160 ya. Ini saya juga belum baca lebih lanjut nih dari mana gitu. Tapi ini adalah dari untuk menghitung incomplete combustion losses-nya. Jadi ada 3 kurang lebih yang bisa Anda hitung di sini ya. Tapi sebenarnya tadi ada 8 ya. Ada 8 rugi-rugi panas. Gitu. Nah, kemudian yang kelima ini ada UCL. Ya, UCL itu uncombusted ya, carbon losses. Berarti kan karbon yang tidak terbakar gitu ya. Unburned fuel ya. Karbon ini kan dia masih membawa energi gitu ya. Sebagai bentuk energi dalam fuel tadi. Nah, kalau tidak terbakar, berarti kan Anda rugi gitu lah. Wah, sudah disediakan kok nggak dipakai gitu kan. Tidak tidak di combusting gitu kan. Maka dia tidak terpakai gitu ya. Jadi karbon yang tidak terbakar. Nah, entah itu dia tidak terbakar di boilernya gitu kan ya. Itu kan ada loss pasti di situ. Kemudian yang keenam itu adalah ROL ya, radiation and unaccounted for losses. Nah, ini adalah panas yang dilepas atau panas yang keluar dari ini escaping through boiler wall. Jadi dari dinding-dinding boiler seperti itu ya. Dari materialnya, dari bahan-bahan boilernya itu kan pasti ada mengantarkan panas gitu kan ya. Nah, ini panas yang keluar dari situ itu adalah ROL ini. Ya, kemudian 78 apa nih kok nggak ada jelasan. Eh, nah ini ada nih. Yang ketujuh di sini adalah sorry kepecet. Yang ketujuh adalah fly ash ya, fly ash losses nih. Atau berarti apa fly ash itu? Abu ya, abu terbang dari hasil pembakaran boiler itu membawa panas juga. Kemudian yang kedelapan adalah bottom ash ya di sini bottom ash abu yang ke bawah ya, yang karena dia tidak bisa terbawa oleh stack gitu. Nah, itu adalah 8 rugi-rugi panasnya yang bisa kita hitung untuk menghitung efisiensi boiler secara indirect method gitu kan ya. Jadi lebih 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 detail di situ ya.
lebih detail dan tidak hanya apa kalau direct tadi kan langsung panas yang keluar dari cerobong, gitu. Panas yang keluar dari apa namanya steam seperti itu. Ya, jadi ada dua cara untuk menghitung efisiensi boiler. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk latihan gitu ya. Pakai latihan aja nih. Silakan dipelajari ya. Boiler with a feed flow rate 1 ton per jam ya. Tekanannya sekian 20 bar, suhunya 80 derajat Celcius. Itu adalah airnya gitu ya. Airnya atau waternya, boiler feed waternya is converted to steam ya pada temperatur 260 derajat Celcius. Ada disebutkan steamnya kondisinya suhunya sekian gitu. This boiler has a blow down system with a flow rate. Ya ini blow down-nya adalah 5% dari feed water-nya. Feed water tadi 1 ton per jam. Berarti kalau 5% berapa? 50 kilo gitu kan. 50 kilo per jam. Itu adalah blow down-nya. Pada kondisi saturated di situ. Ya kan? Pasti saturated sih. Maka ini keterangan ini Anda bisa gunakan untuk mencari apa namanya spesifikasi ataupun entalpi ya pada kondisi saturated gitu kan. Jadi Anda pakai steam table ya, pakai steam table di sini. Saya bisa pakai steam table manual ya di buku buku apa tuh namanya Smith Vanes itu kan ada. Kemudian Anda bisa pakai steam table misalkan di web itu ya juga ada. Nah, tinggal ketik aja kalau di web itu ya. Nanti akan langsung muncul sendiri. Nah, tugasnya adalah menghitung energi yang dibutuhkan gitu ya nah, untuk mengkonversi steamnya. Ini udah dikerjakan belum ya? Belum. Ini untuk tugas saja ya nanti ya, yang 2, 3, 4, 5. Anda kerjakan nanti. 2, 3, 4, 5. Oh ini sudah sampai apa ini? Oh ini juga bisa ada cost-nya ini ya. Ini nggak usah lah ini. Ini 2, 3, 4, 5 Anda gunakan untuk tugas saja ya. 2, 3, 4, 5. Nanti setelah atau saat ini aja, saat UTS dikumpulkan gitu ya, saat UTS. 2, 3, 4, 5. Anda gunakan sebagai tugas. Nah, caranya adalah gitu kan, Anda pakai, ini kita lanjut ya yang ini. Yang tadi dulu ya, untuk menghitung energi ini pada steam ya, untuk mengkonversi steam. Jadi untuk mengkonversi panas dari bahan bakar ke steam gitu, Anda perlu energi berapa. Kemudian yang kedua, calculate the fuel dengan LHV sekian 18 eh, ketika boiler efisiensi 80%. Nah, ini kan sudah ini dibalik gitu kan ya. Dibalik yang diketahui adalah boiler efisiensinya. Anda bisa pakai persamaan berarti adalah direct method gitu kan ya. Direct methodnya Anda bisa pakai. Gimana caranya gitu kan? Anda pakai direct method yang tadi gimana? M fuel gitu kan kalikan LHV kalikan efisiensi ya. Sama dengan yang keluar gitu kan ya, yang keluar kemudian kurangi yang masuk gitu kan. Maka Anda harus cari semua dulu satu-satu variabelnya ini kan. M fuel-nya berapa, LHV-nya tadi berapa, udah ada kan. Efisiensinya udah ada tadi ya 80%. Kemudian M2 berapa, H2 berapa, itu Anda masukkan aja gitu kan. M2, H2 berarti bukan masukkan dicari gitu ya. Misalkan nih untuk mencari eh, yang masuk dulu misalkan ya, kita coba R umpan ya, R umpan M1 H1 di sini. M1 kan udah ada belum berarti? Sudah kan ya? M1 nih, 1 ton per jam ya, 1 ton per jam.
Apa sih ini? Nutup, boy, nutup. Nah, 1 ton per jam. Dengan kondisi ini di sini, pressure-nya adalah 20 bar gitu kan ya. 20 bar dan suhu 80 derajat Celcius. Nah, berarti berapa entalpinya gitu kan ya? Entalpi ketika eh, apa suhunya itu 80 Celcius dan tekanannya 20 bar gitu kan. Anda bisa pakai steam table tadi, cari di steam table. Bisa. Ini sekitar berapa nih? Untuk 340 ya di sini ya, saturated water. Atau ini ada dua cara gitu. Anda bisa pakai steam table gitu. Bisa pakai steam table dan bisa pakai yang kedua adalah Anda hitung manual ya, pakai entalpi manual kan CPDT ya, kita pakai manual. Bisa bisa 230, bisa ini. Ya, tapi kan lebih tepat yang ini ya, karena ini dia apa namanya? Ini suhunya apa tekanannya 0,5 bar di sini untuk yang kondisi saturated water ini. Tapi Anda boleh pakai dua ini ya, bisa pakai yang ini ya dari steam table, bisa pakai CPDT yang ini. Nah, kemudian Anda cari juga yang entalpi yang lain gitu kan. Tadi kan sudah M1H1. Kemudian M2H2, Mas di sini hujan ya. Jadi kalau suaranya agak agak terhalang mungkin bisa dinaikkan volumenya atau dikeraskan. Ya, yang kedua di sini adalah M2H2 adalah produk uapnya. Produk uap ini kondisinya bagaimana? Anda lihat di sini. Ya, converted to steam at temperature 250. Nah, ini berarti adalah kondisi uapnya. Ya, jadi Anda cari kondisi uap pada suhu sekian, 250 derajat Celcius, itu entalpinya berapa gitu ya. Pada tekanannya berapa? Ya 20 bar gitu kan. 20 bar tekanannya. Ya. Jadi tekanan yang Anda pakai 20 bar dan suhunya yang Anda pakai adalah 250 derajat Celcius. Karena gini, pada eh, boiler itu ya, pada boiler itu Anda untuk memasukkan ini saya cerita kenapa ini bisa pakai yang 20 bar di sini dan bisa pakai yang 0,5 bar di sini. Kenapa bisa pakai 340 ini atau pakai 230? Kenapa bisa pakai steam table atau Anda pakai hitungan manual gitu kan? Karena gini, eh, air gitu kan, air umpan untuk masuk ke boiler gitu kan. Ya. Itu kan perlu yang namanya persiapan dulu, ya, persiapan untuk dipanaskan atau dididihkan nanti di boiler. Seperti itu. Nah, air yang masuk, yang persis masuk di sini, ya, persis masuk di boiler itu kondisinya sudah siap untuk dididihkan. Jadi kita tidak perlu memanaskannya lagi, gitu loh. Jadi yang naik di situ adalah tekanannya saja. Suhunya dia sudah ready, gitu. Suhunya sudah 80 derajat Celcius yang masuk itu. Atau sekitar itulah, around itu. Nah, gimana caranya mempersiapkannya? Makanya kemarin atau di skemanya kemarin di diagram ya, Anda pakai preheater gitu kan ya. Anda pakai preheater di sini mana? Mana tadi? Wah, di depan ya. Nah, ini kan. Nah, ini maka Anda pakai preheater dulu sebelum air umpan itu masuk ya. Sebelum air umpan itu masuk, mana airnya? Airnya mana airnya? Oh, ini ya. Nah, ini sebenarnya ada preheaternya dulu nih ya. Jadi sebelum sebelum masuk ke boiler gitu ya, itu ada preheaternya dulu atau airnya itu sudah di- dipanaskan dulu ya, dipanaskan dulu lewat mana ya ini? Lewat ujung boilernya gitu loh. Lewat ujung boilernya di sini. Ujung yang paling tidak panas dari boiler gitu kan. Ini namanya preheater dulu atau economizer. Ya, ini economizer di tepatnya.
ya. Jadi mungkin di sini bisa ada preheaternya dulu di luar boiler itu bisa jadi ya. Kemudian masuk ke ujung boiler yang paling tidak panas gitu ya. Atau kita sebutnya sebagai economizer. Jadi air ketika di sini di boiler intinya ini yaitu ini kan ruang pembakarannya ini. Ini sudah siap untuk dididihkan ya. Suhunya sudah tinggi. Tinggal tekanannya aja di menaikkan tekanan supaya dia akan berubah fase menjadi steam seperti itu. Maka jelas nggak? Bisa nggak? Bisa dimengerti ya sampai situ. Nah, maka di sini Anda bisa pakai perhitungan ketika Anda pakai steam table, Anda pakai kondisi ini, yang ini, atau Anda pakai perhitungan manual, Anda pakai kondisi yang ini. Sama. Ini. Ya, cuman berbeda tadi itu ya tadi ya. Itu kondisi air umpan seperti itu. Jadi sudah siap untuk dididihkan ketika masuk di ruang pembakaran boiler. Nah, kembali ke superheated steam atau H2-nya ini tadi. Ini ada pakai kondisinya adalah 250 derajat Celcius dan 20 bar. Karena air yang dididihkan tadi kan 20 bar, ya kan? Maka steamnya otomatis dia akan berbentuk atau mempunyai tekanan 20 bar gitu kan ya. Ya, meskipun nanti kalau superheated itu bisa naik lagi, tapi nggak ini ya, cuma memastikan aja supaya dia berada pada kondisi uap itu aja kan. Nah, yang masanya berarti kan dicari bisa ya dari boiler mass balance ya atau neraca massa gitu kan ya. Yang masuk berapa? 1.000 ini tadi ya, steamnya airnya 1.000, air umpannya 1.000 sama dengan M2 ya M2 produk uap atau steamnya ini ditambah eh, blow down gitu kan ya. Kan yang neraca massa dari air umpan yang masuk itu kan ya keluarannya hanya dua yaitu steam ya dan blow down. Jadi kan jalurnya seperti ini. Jalur dari air umpannya. Air umpan masuk berubah menjadi steam dan menjadi air blow down. Gitu. Maka di sini neraca massanya adalah 1.000 ya air yang masuk air umpan sama dengan M2 produk uap atau steamnya ditambah apa blow down-nya gitu kan. Ya, blow down-nya tadi kan 5% nih flow rate-nya dari feed water-nya. Berarti kan 5% kali 1.050 kilogram per jam. Maka M2-nya atau steam-nya itu adalah 950 kilogram per jam. Gitu. Jelas ya? Nah, itu ketemu M2 dan H2. Sekarang ke 3 ya. 3 itu adalah blow down enthalpy di sini. Tapinya adalah Anda pakai saturated ya. Nih kan karena di sini ada nih blow down system flow rate 5% pada saturated water condition ya. Pakai saturated water. Anda lihat steam tabel lagi. Steam tabel saturated pada suhu berapa? Suhunya adalah 80 derajat Celcius. Gitu kan? Itu berapa entalpinya gitu ya. Entalpinya adalah 909 di sini kalau ini. Sebentar. Suhunya berarti berapa? Suhunya Anda coba kita cek ya. Ini linknya saya cek juga ini masih bisa apa enggak gitu. Kok muter ya linknya? Hmm. Nah, ini yang bawah bisa. Yang bawah bisa, yang atas nggak bisa ini. Tidak reach. Kita lihat untuk blowdown entalpinya gitu ya. 909. Sorry apa? Blowdownnya saturated water pada kondisi 250. Hmm. Oh, kalau yang kedua ini
steam table manual ternyata. Yang saya lihatkan ya, steam table. Nah, ini yang link kedua gitu nih. Yang pakai steam table manual seperti ini. Ya kan saturated ya, pada kondisi berapa tuh? 250 mana? 250, bukan 250 tadi berapa? 80 ya? 80 adalah berapa tadi tuh? 909 entalpinya. Benar nggak? Entalpi mana? H ya, H pada tekanannya, benar 250 ya. 250 tekanannya berapa tuh? Tekanannya di situ adalah 20 bar ya, 20 bar, 60 derajat. Nah, nih, kok 1000 nih di sini ya. Hmm, udah saturated ya, saturated. Saturation pressure, pressure-nya 20 cobain aja. 20. Nah, ini ketemu nih. 20 dan suhunya itu berapa berarti? Jadi Anda pakai yang ini berarti untuk blow down water ya. Kelihatan nggak steam table-nya? Kelihatan ya? Jadi Anda pakai table 2 ini ya. Table 2 untuk steam table, kemudian pressure-nya di sini 20 bar yang Anda pakai kan. 20 bar ini berarti ya, 20 bar nih ya, 10. Kemudian Anda cari H-nya berapa itu. Pada 20 bar ini 908,69. Nah, ini adalah air blow down-nya H3 berarti. Entalpi air blow down. Oh, H3 ya. Kemudian yang lain coba, yang lain eh, H2 misalkan ya, atau superheated steam-nya tadi udah jelas ya H3 ya tadi ya. H3-nya cara nyarinya gitu. Kemudian H2-nya di sini cara nyarinya superheated steam berarti ini kondisinya adalah 250 ya, 250 derajat Celcius. 250 derajat Celcius. Berarti Anda pakai 200, kok nggak bisa pindah? 250 derajat Celcius. Hmm, derajat temperatur. 50 derajat Celcius dan eh apa tuh? 20 bar ya tadi ya, 20 bar. Hasilnya berapa? 2903. Mana 2903? Pakai tekanan semua berarti. Dan 250 derajat Celcius. Oh, superheated ya, sorry sorry. Superheated di sini berarti superheated. Ya, Anda perhatikan juga ini ya, tabelnya itu tadi kan saturated yang atas ini. Yang superheated ini 250 ya tadi ya. 250 dan apa 20 bar ya. 250 20 bar. Maka bawah lagi ya. Nah, ini
20 bar ini kan. 20 bar 250. Nah ini. Nah ini ya 250 20 bar 2901,6. Ya ini 2903 ya. Kacak sedikit lah ya. Nih, berarti kan ini kan 20 bar nih. Nih, 20 bar kemudian 250 derajat Celcius. Hasilnya ini. Kalau di slide tadi 2903 selisih sedikit. Nah, itu Anda cari di superheated gitu kan ya kan tadi hasil hasil steam superheated. Kalau steam superheated itu ada di tabel 3 ini ya. 3 ini. Heated steam. Oke, gitu ya. Itu untuk H2 gitu kan ya. Atau mau cari lagi untuk H1 misalkan. H1 tadi kondisinya saturated kan. Saturated 80 derajat Celcius. Tekanannya setengah bar. Berarti kan saturated 80 derajat Celcius ya. Saturated ke atas lagi kita. Nah, ini 100 berapa sih? 100 berapa suhunya? Oh, suhunya 80 ya. Ini 80 derajat Celcius nih. Berarti 80 derajat Celcius dan berarti setengah bar. Nah, ini ya. Nah, ini Anda bisa pakai yang ini juga. 80 derajat. Udah eh, tekanannya kan cuman ini. Ini kan tekanan ini. Ya setengah bar ini. Jadi Anda bisa pakai yang 340 di sini. Setengah bar. Atau kalau nggak ini berarti kan pakai yang saturated tadi yang kedua ini. Yang pressure ya. Pressure ini berarti kan setengah bar ya. Setengah bar dan suhunya 80 tadi kan. 80 nih, 81 dia dapatnya. 81 ini setengah bar. Kalau Anda pakai 20 bar nggak bisa, nggak ketemu gitu kan. Karena 20 bar kalau saturated itu suhunya sekian gitu kan. Nah, ini kan eh, memang kondisi naturalnya gitu kan ya. Ada apa namanya? Pakai diagram fase itu ya. Kalau suhunya kalau tekanannya 20 bar ya nggak bisa suhunya 80. Bentuknya bukan bukan air saturated gitu kan ya. Nah, kalau water saturated bentuknya apa tekanannya setengah suhunya 80 ya berarti tekanannya setengah itu. Ini berarti berapa nih? Entalpinya 340. Atau kalau Anda mau menghitung secara tepat berarti Anda bisa pakai interpolasi. Interpolasi dan ekstrapolasi. Ya, bisa kan ya pakai interpolasi ekstrapolasi. Itu. Ya, itu untuk menghitung atau mencari ya, mencari entalpi pada steam table H1, H2 dan H3 gitu. Nah, kemudian H4 dan H5 gitu ya. Di sini di, diabaikan ya di soal ini aja ini diabaikan. Dianggap nggak ada saluran uap bekasnya itu nggak ada. Jadi Anda bisa pakai eh, persamaan ini M4 dan M5-nya, H4 H5-nya nggak ada gitu ya, nol gitu. Karena ini dianggap tidak. Karena di soal nggak ada ini ya, di soal di sini nggak ada. Tapi kalau ada ya Anda masukkan gitu ya, Anda masukkan ke neraca panas dan neraca massa. Neraca panas ya, neraca massa untuk kedua ini dan neraca massa untuk ini berbeda ya, karena ini beda saluran gitu ya, beda saluran. Itu eh, dan ketemu nanti kan dari sini kan berarti hanya M1, M2 dan M3 itu ya. Berarti yang masuk adalah M1 LHV dikalikan efisiensi gitu kan.
sama dengan M 2 H2 plus M3H3. Ini aja berarti. Ya, satu H1 berapa? Tinggal masukkan aja. Nanti Anda akan ketemu energi yang dibutuhkan untuk konversi sistem. Dan eh, apa nih? Massa ya, massa dari M1. Ini kan yang ditanyakan nanti. Seperti itu. Itu ya. Itu untuk perhitungan direct method. Ada yang mau tanyakan sampai sini silakan. Sudah cukup jelas? Semoga jelas ya. Nah, maka nanti Anda coba hitung ya untuk soal 2 3 4 5 gitu ya. Anda kerjakan sebagai tugas ini ya. 2 3 4 5. Anda kerjakan sebagai tugas. Oke, ada yang mau tanyakan untuk pertemuan ini? Oh, udah jam 2. Tim power plant. Oh iya, kemarin ada yang minta materi ya. Yang materi yang mana ya yang belum ya? Bingung juga nih. Oh, nanti saya compile ya, saya compile kemudian kirim aja. Yang belum apa kemarin ya? Nanti coba saya lihat lagi ya. Ada yang mau tanyakan? Ada? Sudah cukup jelas ya. Jadi seperti itu untuk menghitung apa namanya pada boiler ya, kemudian menghitung efisiensi, rugi-rugi panas melalui direct method dan indirect method, kemudian menghitung LHP dan HV kemarin ya sudah itu. Itu untuk boiler ya. Oh ini belum saya ganti lagi ya. Layarnya kok nggak bilang ya. Oke. Ya seperti itu. Kemudian kita tambahkan sedikit ya untuk reverse osmosis ya sedikit aja lah. Reverse osmosis mana ya materi? Atau water desalinasi. Ini ya. Jadi ini adalah proses desalinasi ataupun penghilangan salinasi ya. Ini kan penghilangan kandungan mineral ya atau garam yang terdapat pada air gitu ya. Nah, ini terutama ada pada seawater ya atau air laut ya yang akan kita mau pakai untuk cooling water seperti itu ya. Seperti pada pembangkit ya, PLTU ataupun PLTN gitu ini ya. Itu kan memanfaatkan air laut, maka Anda kalau mengamati sebenarnya PLTU tuh dia pasti berada di dekat laut ya, di pantai itu. Nah, sebagai air pendingin maka kita harus mengolah dulu ya air lautnya tadi. Yang pertama tentu adalah kontaminan ya, gitu kan. Karena air laut kan isinya macam-macam gitu ya.
ada sampah gitu kan bisa jadi, ada plastik, ada makhluk hidup gitu kan ya. Ya, pernah tuh ada ubur-ubur tuh juga pernah tuh masuk itu ya. Makanya itu harus di filter dulu ya, di screen dulu ya sebelum masuk. Kemudian untuk pengolahan airnya juga harus di treatment dulu supaya dia tidak menyebabkan korosi gitu ya pada material equipment atau pipanya gitu ya atau peralatan yang lain. Dia akan menyebabkan korosi ya atau kalau disebabkan oleh makhluk hidup berarti namanya biokorosi gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Treatmentnya tadi Anda pakai klorin ya. Anda pakai klorin untuk membunuh atau menghilangkan kandungan mikroba ataupun makhluk hidup tadi. Maka kalau di PLTU ya itu ada yang namanya chlorination plan ya. Chlorination plan itu khusus untuk plan khusus untuk membersihkan tadi biota-biota itu tadi. Untuk menambahkan klorin ke air laut gitu. Sehingga biokorosi bisa dicegah. Jadi prosesnya adalah chlorination. Atau Anda bisa juga pakai ozon gitu ya. Tapi kalau ozon ini dia lebih mahal ya. Maka yang sering dipakai ya, terutama di Indonesia untuk PLTU-nya itu adalah yang chlorination plant. Gitu. Jadi saya juga pernah tuh diundang ya di PLTU Jepara itu ya. Itu untuk mengurusin chlorination plan-nya itu. Jadi di sana ada masalah kok chlorination plan-nya ini kok apa namanya airnya itu kok jelek gitu loh. Air yang dihasilkan tuh kok kualitasnya jelek gitu ya. Tapi sebenarnya masalahnya ada di intake airnya gitu ya. Jadi bukan bukan di apa namanya? Bukan di persoalannya bukan pada proses klorinasinya gitu. Tapi pada bahan baku airnya gitu. Pas itu ya saya menemukannya seperti itu. Nah, ini kan Anda harus ini ya, harus cari-cari gitu. Maksudnya ini sebabnya dari mana gitu kan ya. Kalau Anda diundang sebagai konsultan kan seperti itu ya. Jadi ini kok bisa airnya kok bisa jelek gitu ya. Yang dimaksud mereka jelek tuh bagaimana gitu kan ya. Maka harus ada uji analisisnya dulu. Airnya itu dianalisis parameternya apa saja, berapa saja, kandungannya apa saja, itu muncul dari hasil uji analisis tadi. Baru dari situ kita tahu ini misalkan kelebihan kandungan CA, wah ini berarti kan dari mana nih CA-nya gitu kan? Berarti bukan dari proses klorinasinya. Kalau klorinasi dia akan hanya membunuh si biota-biota tadi dengan cara menambahkan gas klor gitu kan ya. Gas klornya dari mana? Ya dari air laut juga. Cl itu kan dari garam air laut, NaCl gitu kan. NaCl itu kan air laut, NaCl plus H2O. Jadi NaCl plus H2O di sini di elektro apa namanya? Elektrodialisis ya, elektrodialisis. Sehingga Na dan Cl ini bisa terpisah gitu. Nah, Cl-nya nanti akan dipakai untuk apa namanya? Untuk chlorination ini ya, sedangkan Na-nya akan dilepas ya, Na-nya akan dilepas NaH2O, Na, NaOCl ya. Klorin ya, sorry, sorry, sorry. Klorin itu adalah, bentar, saya cari catatan saya dulu. NaOCl.
Bentar. Untuk coordination plan-nya ya. Ini dia nggak? Nggak ada sini reaksinya ya. Jadi pada coordination plan, nah, saya carikan supaya ngerti ya. Coordination plan. Ini ada nih. Jadi gini, ah, ada apa namanya proses koordinasi ini untuk wawasan aja itu, supaya Anda ngerti itu koordinasi itu seperti apa. Eh, kita tambahkan lembar kosong kali ya. Nah, seperti ini. Jadi prosesnya yang terjadi itu adalah ini air laut tadi ya, H2O plus NaCl. Wah, sorry ini jelek pakai mouse saya nulisnya. Masuk gitu kan ya. Masuk di sini di proses elektrodialisis tadi, ya, elektrodialisis. Jadi dia pakai dua apa nih? Dua plat ya atau dua apa namanya? Supaya mengalirkan listrik gitu ya. Ini kan listrik nih, listrik AC/DC gitu ya. Listrik. Nah, ini proses elektrodialisis terjadi di sini. H2O dan NaCl. Nanti keluar dari proses ini ya. Ini dia akan berbentuk gas gitu kan. Gas H2 dengan NaOCl. Nah, jadi kan terpisah nih H2O akan terpisah ya. H2 dengan O-nya akan ikut ke NaCl tadi. Jadi H2 dengan NaOCl. Nah, di sini kan akan terpisah nih ya di tangki separasi ini ya. Tangki separasi. H2 ini bentuknya gas dia. Sementara NaOCl bentuknya adalah cair ya, larutan dia. Ini sering disebut namanya larutan hypoklorit. Hypoklorit. Hmm. Nah, H2 ini akan di blower ya. Di blow, di sini ada blower ya. Di blower, ya, dikipas lah, dikipas. Maka dia akan keluar nih H2-nya. Kan akan tertiup keluar sini. Ini cerobong sini ya. Cerobong. Nanti keluar ke sini H2. Jadi ini adalah, yang keluar adalah gas H2. Nah, larutan hipokloritnya ini akan dipakai untuk proses apa namanya desalinasi tadi. Dipompa dia, kemudian akan dipakai untuk membunuh si air apa mikroba ataupun biota pada air laut tadi. Jadi seperti itu ya prosesnya. Ya simple. Cuman di sini teknologi yang dipakai adalah pada ini tadi elektrodialisis ini tadi. Nah, elektrodialisis kok bisa seperti itu gitu loh. Kok bisa menjadi H2 dan NaOCl gitu. Nah, di elektrodialisis itu kan ada katoda dan anoda ya, ada plat katoda dan anodanya di situ. Nah, ketika katodanya ini berarti kan dia akan apa namanya
bereaksi ya dengan H2O gitu kan ya. Katodanya kan berarti si Na plus ya. Na plus. Kemudian anodanya adalah Cl min gitu ya. Nah, akan bereaksi kemudian membentuk H gitu kan, membentuk NaOH, membentuk HCl dan membentuk HOCl gitu kan. HOCl. Benar nggak? Jadi gini, ini kan H2O plus NaCl gitu ya. H2O plus NaCl, dia ada katoda ya, Na plus, kemudian anodanya adalah Cl min ya. Ketika ini ditambah H2O gitu ya, dan di elektrodialisis maka dia akan menjadi ya, ini ada H, ada NaOH gitu kan, ada HCl, ada HOCl. Aduh, HOCl. Nah, ini akan bereaksi gitu satu sama lain ya. Ini akan bereaksi satu sama lain. Sehingga nanti akan dihasilkan yang stabilnya adalah 2H2O tambah 2NaCl. Ya, reaksinya menjadi H2O plus NaCl plus NaOCl plus H2. Nah, maka nanti yang dihasilkan itu adalah 4 ini sebenarnya. H2O, NaCl, NaOCl, H2. Dari reaksi antara H2O dan NaCl. Ya. 2H2O plus 2NaCl menjadi H2O plus NaCl plus NaOCl plus H2. Nah, nanti yang diambil adalah kan ini. Ya, yang diambil ini. Ini NaOCl ini karena densitasnya lebih berat, karena cair dia akan turun. Kemudian yang H2 ini akan, sorry, berarti lebih, ya benar. Ini akan lebih naik, gitu, lebih densitasnya gitu ya. Dan terpisah jadi antara gas dengan liquid. Seperti itu pada chlorination plant. Itu tambahan. Kemudian untuk proses desalinasinya ya, desalinasinya. Jadi tadi bukan desalinasi ya. Jadi adalah klorinasi atau untuk membunuh biota tadi, untuk membunuh makhluk hidup yang ada di air kontaminannya. Nah, untuk proses desalinasinya ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah kita pakai distilasi ya, seperti ini. Distilasi sistem ya. Kemudian yang kedua adalah reverse osmosis atau RO gitu kan ya. RO itu salah satu jenis membran ya. Salah satu jenis membran, membran RO gitu ya. Oke. Jadi RO itu salah satu jenis membran filtrasi ya. Jadi ada selain RO itu ada mikrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, ada nanofiltrasi ya. Dia ada 4 ya. Nah, ini lebih mikro, ultra, nano seperti ini. Dan ini hasilnya atau bukan hasilnya, yang disaring gitu kan ya. Ini contohnya seperti ini. Yang bisa tersaring dari mikrofiltrasi itu ini. Gitu kan ya. Yang bisa tersaring dari ultrafiltrasi itu yang ini. Yang bisa tersaring dari nanofiltrasi yang ini bawahnya. Sampai dia ada pada reverse osmosis gitu ya. Jadi reverse osmosis itu merupakan ukuran membran yang paling rapat ya, atau paling kecil celahnya. Tuh. Jadi prinsipnya adalah kita filtrasi kan berarti menyaring padatan dengan cairan, ya kan? Filtrasi itu kan separasi antara padatan dengan cairan. Nah, cairannya apa? Air gitu kan ya. Cairannya air itu kemudian
padatannya adalah kontaminannya tadi. Macam-macam ini kan. Ini macam-macam kontaminannya ini banyak sekali ini. Ya, kan kontaminan semua. Nah, maka kita harus pisahkan air dari kontaminan itu. Kita bisa pakai mikrofiltrasi, ultrafiltrasi atau nanofiltrasi atau reverse osmosis ya. Tinggal apa kontaminan yang mau kita saring gitu aja kan. Tapi kalau lebih ringkas ya ada pakai RO aja ya, langsung bisa ya. Bentar ini ada tamu sebentar ya. Saya buka pintu dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ukuran ya, ukuran filtrasi itu bisa itu ya, mikro, ultra, nano, RO. Nah, ini ukurannya yang di bawah ini ya, mikrometer. Berapa mikrometer nih kan? Berapa, ini berapa nih? Satu ya, ini satu mikrometer. Mikrometer itu 10 pangkat berapa? Mikrometer. Kemudian ini untuk operat, kos operatinya, tapi saya ya rasa ini tuh sudah tidak relevan karena ini tahun berapa gitu nih ya. Tapi yang ini operation cost-nya yang paling tinggi adalah yang RO gitu ya. Ya, di RO. Nah, ini contoh pemasangan RO-nya. Ya, RO itu sebenarnya paling simpel ya, paling apa? Dia hanya butuh pompa saja gitu. Pompa dan membran RO-nya ini gitu untuk menyaringnya. Dibanding Anda pakai destilasi tadi kan banyak itu alat-alatnya itu loh, banyak. Kalau RO ini pakai pompa dan membran ini aja udah. Dipompa, dibus gitu kan ya. Nah, itu kemudian airnya akan menembus membran tadi gitu. Nah, ini penerapannya atau eh, penerapan membran untuk masing-masing apa nih keperluan gitu kan ya. Untuk masing-masing keperluan, misalkan Anda mau desalinasi gitu ya, itu harus pakai RO karena eh, yang bisa menyaring ya ukurannya itu hanya tersaring pada RO gitu. Anda pakai mikrofiltrasi ya lolos gitu loh, mineralnya lolos ya. Tuh. Ya macam-macam untuk kegunaannya itu. Kemudian ini apa nih soal? Oh udah selesai. Nah singkat ya, ringkas ya. Jadi untuk RO gitu aja. Eh
Ini ada lagi nih. Ini RO desalinasi ya. Anda bisa pakai destilasi membran tadi, membran ini. Nah, ini membran tuh bisa RO tadi dan elektrodialisis tadi yang saya jelaskan tadi ya. Nah, elektrodialisis itu kan pakai pakai listrik juga ya sebenarnya elektrodialisis. Jadi tidak murni membran aja itu. Kemudian ada freezing ini bisa pakai refrigeran ya. Kemudian ion exchange dan pakai solar evaporation ini yang paling paling konvensional ya, paling natural ya. Ini. Ya, dan destilasi juga macam-macam, ada multi stage flash dan ada multi effect ya. Multi stage flash ini ada one through dan ada brain resire ya. Jadi macam-macam teknologinya. Cuman yang paling paling prospek tuh ya RO gitu ya. Karena simple gitu jadi tinggal tinggal filtrasi saja gitu. Cuman memang eh, belum banyak belum banyak di apa namanya produksi gitu ya, maka mahal gitu ya, masih mahal. Nah, ini saya rasa cuman masalah supply and demand saja gitu ya, supply and demand. Nah, itu semakin banyak digunakan tentu akan makin murah harganya gitu. Oh itu. Tuh ya, prinsipnya adalah osmosis kebalikannya gitu ya. Kalau osmosis itu ada dua larutan seperti ini ya, dengan beda konsentrasi. Ini ada yang lebih tinggi gitu ya, dan ada yang lebih rendah gitu ya. Konsentrasinya. Nah, dia bisa menembus membran semi permeable ini. Nah, ketika osmosis balik gitu ya, osmosis balik berarti dia dari yang lebih tinggi ke lebih yang rendah gitu. Jadi kebalikannya. Jadi kalau untuk osmosis atau proses osmosis itu kan dari yang rendah ke tinggi gitu kan ya, melalui membran semi permeable. Sedangkan yang reverse berarti kan kebalikannya ya, dari yang tinggi ke rendah. Jadi kita tambah tekanan tinggi di sini ya. Tekanan tinggi yang bisa menekan tekanan osmosis ini. Jadi kalau osmosis itu kan tekanannya ke kanan gitu ya, tekanannya ke kanan sehingga ini bisa naik nih permukaan airnya sini. Nah, ini sudah tercapai kesetimbangan, sudah diem sampai sini. Ya, kan udah diem nih, nggak ada yang pindah lagi. Nah, kalau yang balik berarti kan kita memanfaatkan tekanan tadi ya untuk melawan tekanan osmosis gitu ya. Sehingga yang konsentrasi tinggi ini ya, asin ini dia bisa pindah ke sini gitu kan ya, pindah ke sini. Nah, seperti ini. Maka yang diperlukan dari reverse osmosis itu adalah tekanan tinggi tadi. Maka kita butuh boost pump tadi yang saya sebutkan tuh. Ya, tekanannya harus bisa melawan tekanan osmosisnya, tekanan tinggi. Itu RO seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Demikian nanti kalau Anda tertarik mengenai RO, yaitu ada pembahasannya sendiri sebenarnya. Ini tidak dibahas lebih lanjut ya. Cuman cuman dasarnya aja supaya tahu gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Mengenai boiler tadi dan RO, ya lebih 20 menit nggak apa-apa lah ya. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti kita cukupkan ya. Saya rasa cukup ya untuk materi UTS dan nanti coba yang kemarin chat saya nanti chat lagi ya untuk materi yang belum diberi di grup aja nggak apa-apa supaya saya nggak kelewatan gitu ya, nggak kelewatan. Jadi anda tuh kalau ngechat di grup aja, saya sarankan gitu. Karena kalau chat satu-satu tuh saya sering kelewatan gitu ya, sering kelewatan siapa kemarin siapa. Jadi kalau chat di grup aja supaya nanti kalau ada perlu saya bisa langsung buka grupnya gitu loh, ya. Karena supaya nggak kelewatan gitu, supaya kalau mau nyari lagi tuh gampang. Itu ya, kayaknya kemarin ada minta materi.
Cuman materi yang mana gitu loh yang belum saya kasih nanti coba ditulis aja di grup lagi. Oke gitu. Terima kasih mungkin seperti itu ya.